Welcome to my channel Brilian Indra Suara. Mari kita berteman dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang terupdate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak yang saat ini masih berada di rumah dan mengikuti pembelajaran daring, saya doakan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap giat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru. Anak-anak, kali ini saya masih meneruskan tentang materi bab 2. Jika sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup, maka kali ini saya akan menjelaskan tentang pengklasifikasian makhluk hidup. Nah, anak-anak, tentunya kalian sudah pernah kan berbelanja di supermarket. Ketika kalian berbelanja di supermarket, barang-barang itu ditata sesuai dengan fungsi dan jenisnya. Contohnya, misalkan snack digabung dengan snack. Misalkan bahan pokok digabung dengan bahan pokok. Jadi dijadikan satu. Misalkan kalian ingin mencari mie instan, akan ditaruh di bagian mie instan. Nah, ditata sesuai dengan jenis dan fungsinya. Nah, kalian bisa bayangkan anak-anak, apakah kalian merasa kebingungan jika bahan-bahan tersebut dicampur menjadi satu? Jadi, bahan-bahan tadi ditata jadi satu, tidak ditata sesuai dengan jenis dan fungsinya. Misalkan mie dicampur dengan beras, nanti dicampur dengan snack. Kalian kan ketika mencari, kalian akan merasa kebingungan. Nah, dari dasar itu tadi, maka dapat disimpulkan bahwa barang itu dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis dan fungsinya. Sama seperti makhluk hidup. Makhluk hidup itu juga diklasifikasikan berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, saya sudah menyinggung klasifikasi. Nah, apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup. Nah, jadi makhluk hidup itu perlu dikelompok-kelompokkan. Sama seperti bahan-bahan tadi. Mie instan dikelompokkan dengan mie instan, beras dikelompokkan dengan beras, snack dikelompokkan dengan snack, dan seterusnya. Nah, sekarang klasifikasi makhluk hidup. Kalau klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara mengkelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimiliki. Nah, tujuan mengklasifikasikan makhluk hidup itu diantaranya satu, mengelompokkan makhluk hidup itu sendiri. Jadi dikelompok-kelompokkan. Kemudian yang kedua, membedakan dengan makhluk hidup dari jenis yang lain. Yang ketiga, kita dapat mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup. Yang keempat, tujuannya supaya kita dapat memberi nama makhluk hidup tersebut. Jadi kita bisa menyebutnya misalkan si A, si B, dan seterusnya. Kemudian dasar klasifikasi makhluk hidup itu yang pertama berdasarkan persamaan dan perbedaannya. Kemudian bisa berdasarkan bentuk tubuhnya atau bisa alat dalam tubuhnya, misalkan yang bernafas dengan paru-paru, yang bernafas dengan misalkan dengan insang, dan seterusnya. Kemudian bisa berdasarkan tempat hidupnya, misalkan di darat, di air, dan seterusnya. Yang kelima yaitu berdasarkan cara hidupnya. Anak-anak, yang ada di HP kalian sekarang ada seorang tokoh. Nah, tokoh ini namanya adalah Carolus Linnaeus. Beliau adalah orang yang pertama kali melakukan pengelompokan makhluk hidup. Pada awalnya, dalam klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam kelompok-kelompok berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Namun, kelompok-kelompok tersebut disusun berdasarkan persamaan dan perbedaan. Makin ke bawah persamaan yang dimiliki anggotanya semakin banyak dan memiliki perbedaan semakin sedikit. Urutan kelompok inilah yang disebut dengan takson. Nah, yang saya kasih warna merah ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Ini adalah urutan takson pada makhluk hidup. Pada hewan dan tumbuhan itu berbeda. Nah, pada hewan yang paling atas itu namanya kingdom, sedangkan pada tumbuhan namanya adalah regnum. Kemudian semakin ke bawah ini juga ada perbedaan. Kalau hewan namanya filum, kalau di tumbuhan namanya divisi, dan seterusnya. Ini adalah tingkatan-tingkatan pada hewan dan tumbuhan. Dan dapat diartikan dalam bahasa Indonesia yang di sebelah kiri tabel tersebut. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Nah, ini perlu kalian perhatikan karena ini cukup penting pada materi ini. Yang pertama adalah klasifikasi dikotom. Klasifikasi dikotom adalah
berisi deskripsi atau ciri-ciri makhluk hidup yang terdiri dari dua baris dengan ciri yang berlawanan. Nah, ini yang perlu kalian garis bawahi, berlawanan. Syarat dari kunci dikotom yaitu 1. Kalimat pernyataannya harus pendek. Yang kedua, berisi 2 kalimat yang berlawanan. Yang ketiga, gunakan sifat yang biasa diamati. Dan yang keempat, setiap kalimat diberi nomor. Jangan lupa anak-anak, kita dapat menggunakan sifat yang biasa diamati. Hindari sifat-sifat yang berisi tentang perkiraan. Misalkan tingginya 4-10 cm itu hindari yang seperti itu. Jadi yang sifatnya bisa kita amati ya, dan nilainya pasti ya. Jadi jangan tinggi atau pendek, besar atau kecil dan seterusnya. Jadi itu kurang bisa pasti hasilnya. Nah, itu adalah syarat-syarat dari kunci dikotomi. Maaf, klasifikasi dikotom. Kemudian contoh klasifikasi dikotom. Nah, saya punya 5 makhluk hidup. Ada kucing, ada sapi, kemudian ada ayam, ada ikan Nemo, dan ada ikan paus. Nah, saya ingin mengklasifikasikan 5 makhluk hidup ini. Saya pisahkan, saya kelompokkan 5 makhluk hidup ini. Saya kelompokkan ya. Tadi syaratnya harus ada 2 kata yang berlawanan. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat 2 pengelompokan. Seperti ini, saya contohkan. Yang pertama ada hidup di darat dan hidup di laut. Ayo coba kira-kira siapa yang hidup di darat dan siapa yang hidup di laut. Oke, yang hidup di darat yaitu kucing, sapi, dan ayam. Yang hidup di laut adalah ikan Nemo dan ikan paus. Jadi langkah pertama ya, kalian bikin 2 kalimat yang berlawanan. Terus kalian kelompokkan, yang hidup di darat siapa, yang di laut siapa. Kemudian ini bisa, misalkan pengelompokan ini saya contohkan seperti ini ya. Ini pengelompokannya bisa berdasarkan kriteria yang lain. Nah, kalau sudah kalian kelompokkan, jangan lupa diberi nomor. Yang hidup di darat 1A, yang hidup di laut 1B ya. Dimulai dari 1 dan hurufnya A dan B. Kemudian yang hidup di darat saya bedakan lagi. Jadi kucing, sapi, dan ayam saya kelompokkan lagi, saya pisahkan lagi. Nah, saya pisahkan, ada yang berkaki 4 dan yang berkaki 2. Jadi kalimatnya harus sama yang di awal. Kalau tadi hidup di darat, kata pertamanya hidup, jadi kata kedua juga hidup. Terus di sini berkaki 4, jadi nanti kata berikutnya juga berkaki. Nah, kira-kira yang berkaki 4 siapa? Ayo. Nah, benar sekali. Yang berkaki 4 adalah kucing dan sapi, dan yang berkaki 2 adalah ayam. Nah, kalau sudah jangan lupa diberi nomor, karena 1 sudah, berarti berikutnya adalah 2A dan 2B, seperti itu. Sekarang kucing dan sapi akan saya pisahkan, mereka berdua ini. Nah, saya pisahkan berdasarkan satunya bertaring, satunya ditolak dong, berarti tidak bertaring. Yang bertaring siapa? Ayo. Nah, benar sekali, yang bertaring adalah kucing dan tidak bertaring adalah sapi. Kalau sudah jangan lupa diberi nomor ya, karena 2 sudah, sekarang 3A dan 3B. Jadi kalian klasifikasikan sampai yang terakhir itu hanya 1 makhluk hidup saja. Kalau sudah, kita ke bawahnya, yang hidup di laut kita pisahkan antara ikan Nemo dan ikan paus. Kita pisahkan yang bernapas dengan insang dan bernapas dengan paru-paru. Yang bernapas dengan insang adalah ikan Nemo, dan yang bernapas dengan paru-paru adalah ikan paus. Kalau sudah jangan lupa diberi nomor, karena 3 sudah, sekarang 4A dan 4B. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tadi saya sudah menjelaskan bahwa semakin ke bawah persamaannya semakin banyak dan perbedaannya semakin sedikit. Saya contohkan ini, misalkan kucing dan sapi. Ini ya, kucing dan sapi. Apa persamaan kucing dan sapi? Persamaannya adalah sama-sama berkaki 4, sama-sama hidup di darat. Perbedaannya apa? Perbedaannya mereka hanya yang satu bertaring, yang satu tidak bertaring. Jadi persamaannya ada 2, perbedaannya hanya ada 1 saja. Nah, seperti itulah penjelasannya. Ini adalah contoh klasifikasi dikotom. Sekarang kita ke kunci determinasi. Kunci determinasi ini adalah kunci yang digunakan untuk menentukan filum atau divisi, kelas, ordo, famili, genus, atau spesies. Kunci determinasi ini sumbernya adalah dari klasifikasi dikotom.
dari sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang klasifikasi dikotom. Nah, yang seperti yang saya contohkan tadi yang ada di sebelah kiri kalian, yang ada kucing, sapi, dan seterusnya. Maka kita akan buat kunci determinasinya. Maka yang pertama yang harus kalian tulis adalah dari nomornya dulu. Nomornya berarti di sini 1A, bawahnya adalah 1B. 1A adalah hidup di darat. Nah, seperti ini. Kemudian yang 1B yaitu hidup di laut. Kalau sudah, jangan lupa diberi titik-titik seperti ini ya anak-anak. Kunci determinasi dikasih titik-titik. Nah, 1A kan ada di sini. 1A dibedakan menjadi 2A dan 2B atau di nomor 2. Maka 1A di sini ditulis nomor 2 saja ya. Karena mereka kan dipisahkan, dibagi menjadi 2A dan 2B. Tapi di determinasi kalian tulis 2 saja. Kemudian yang hidup di laut, ini kan sudah dipisahkan menjadi 4A dan 4B, tapi di sini kalian tulis angkanya saja 4 seperti itu. Kemudian kalau sudah kita tuliskan 2A dan 2B. 2A berkaki 4, yang 2B berkaki 2. Kita kasih titik-titik lagi. Nah, yang berkaki 4 ini ya, yang berkaki 4 kan dipisahkan menjadi 3A dan 3B. Kita tuliskan nomornya saja, berarti yang berkaki 4 nomornya adalah 3. Sedangkan yang berkaki 2 ini kan sudah tidak ada lagi. Berkaki 2 hanya tinggal ayam, berarti di sini kita tulis ayam. Oke, berikutnya kita tulis 3A dan 3B. 3A tadi adalah bertaring. Kemudian 3B tidak bertaring. Kalau sudah, jangan lupa kalian kasih titik-titik seperti ini. Yang bertaring di sini kan hanya ada kucing. Kalian tulis di sini kucing. Nah, yang tidak bertaring di sini adalah sapi. Maaf. Nah, kemudian kalau sudah kita ke 4A dan 4B. 4A tadi tulisannya adalah bernapas dengan, maaf saya singkat ya, insang. Kemudian yang 4B bernapas dengan paru-paru. Nah, kalau sudah jangan lupa dikasih titik-titik. Yang bernapas dengan insang kan ikan Nemo, kita tulis di sini ikan Nemo. Yang bernapas dengan paru-paru di sini adalah paus, berarti di sini kita tulis ikan paus. Nah, inilah ikan paus. Nah, inilah kunci determinasi. Kalau misalkan kita mencari kunci determinasi dari ayam, nah kita tulis ya ayam, berarti kunci determinasinya caranya kita mencari dari nomor 1. Ayam hidup di darat atau di laut. Nah, betul sekali. Ayam berarti hidupnya di darat, berarti kita tulis di sini 1A. Ditulis di sini 1A, koma. Kalau sudah 1A di sini petunjuknya kita harus ke nomor 2. Berarti kita selanjutnya ke nomor 2. 2A atau 2B. Kita lihat ayam berkaki berapa? Ya, ayam berkaki 2. Berarti di sini nomornya adalah 2B. Jadi kunci determinasi dari ayam adalah 1A dan 2B. Saya kasih contoh lagi, misalkan saya mau mencari kunci determinasi dari ikan paus. Nah, kita ke nomor 1 dulu. Paus hidup di darat atau di laut? Nah, paus hidup di laut. Berarti di sini kunci determinasinya 1B. Apabila sudah 1B di sini kita harus ke nomor 4. Kita ke nomor 4. Ikan paus bernapas dengan paru-paru. Berarti kunci determinasinya adalah 4B. Nah, jadi seperti itulah kunci determinasi. Oke, anak-anak, saya punya contoh yang berikutnya supaya kalian lebih paham lagi. Saya punya lumut, yang atas ini lumut ya. Jadi ini lumut, kemudian ini adalah tumbuhan paku, ini ada pakis haji, ada tumbuhan jagung, dan ada kacang tanah. Kelima tumbuhan ini akan saya klasifikasikan.
Klasifikasi yang pertama, saya ingin membedakan kelima makhluk hidup ini berdasarkan bijinya. Yang satu berbiji, yang satu tak berbiji. Yang perkembangbiakannya dengan berbiji, yaitu pakis haji, jagung, dan kacang tanah. Sedangkan yang tidak berbiji, yaitu tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Kalau sudah, jangan lupa diberi nomor. Dimulai dari nomor 1 dan 1A, 1B. Kalau sudah, yang atas saya pisahkan lagi. Pakis haji, jagung, kacang tanah, saya pisahkan berdasarkan bijinya juga. Berbiji tertutup, yang satunya lagi berbiji terbuka. Yang berbiji tertutup yaitu jagung dan kacang tanah. Yang berbiji terbuka adalah pakis haji. Kemudian kita kasih nomor 2A dan 2B. Nah, masih ada jagung dan kacang tanah. Ini kita pisahkan lagi jagung dan kacang tanah. Jagung dan kacang tanah bisa kita pisahkan berdasarkan jenis bijinya. Satunya monokotil, satunya dikotil. Atau yang berkeping 1 dan berkeping 2. Yang monokotil yaitu jagung dan yang dikotil yaitu kacang tanah. Kalau sudah, kita kasih nomor 3A dan 3B. Kemudian kita ke tumbuhan tak berbiji. Yang tak berbiji ini kita pisahkan berdasarkan pembuluhnya. Yang satu berpembuluh, yang satu tidak berpembuluh. Yang berpembuluh adalah tumbuhan paku, yang tidak berpembuluh yaitu tumbuhan lumut. Jika sudah, kita beri nomor 4A dan 4B. Jangan lupa anak-anak ya, kalau sudah kita bikin klasifikasi dikotom, kemudian kita buat kunci determinasinya. Sesuai yang saya contohkan di awal ya. Kita tulis 1A dan 1B. 1A yaitu berbiji, 1B tidak berbiji. Nah, seperti ini. Kita kasih titik-titik, jangan lupa. Yang berbiji, ini kan dipisahkan menjadi 2A dan 2B. Jangan lupa angkanya saja. Berarti di sini nomor 2. Yang tidak berbiji dipisahkan menjadi 4A dan 4B. Tapi jangan lupa hanya nomornya saja, di sini 4. Kemudian kita tulis berikutnya 2A dan 2B. 2A berbiji tertutup. Sedangkan yang 2B berbiji terbuka. Nah, kemudian kita tulis titik-titik di sebelahnya. Yang berbiji tertutup yaitu dipisahkan lagi menjadi 3A dan 3B. Maka di sini kita tulis angkanya saja 3. Yang berbiji terbuka hanya ada pakis haji, sehingga di sini kita tulis pakis haji. Maaf, kemudian kita lanjut ke 3A dan 3B. 3A yaitu monokotil. Kemudian yang B, 3B adalah dikotil. Kita tulis titik-titiknya. Nah, monokotil di sini hanya ada jagung, berarti kita tulis di sini jagung ya. Ini kan tinggal jagung monokotil. Yang dikotil hanya ada kacang tanah. Di sini kita tulis kacang tanah. Selanjutnya kita ke 4A dan 4B. 4A ini berpembuluh. Yang 4B tak berpembuluh. Kita tulis di sini. Nah, kemudian kita kasih titik-titik. Yang berpembuluh yaitu tumbuhan paku. Kita tulis di sini tumbuhan paku. Yang tak berpembuluh yaitu tumbuhan lumut. Nah, sudah jadi. Kemudian kita kasih contoh satu saja. Misalkan saya ingin mencari kunci determinasi dari jagung. Oke, dari jagung ini kita dapat mencari kunci determinasinya. Kita ke nomor 1 dulu. Jagung berbiji atau tidak berbiji? Ya, jagung tadi kan berbiji ya, berarti di sini kita tulis 1A. Ingat ya, dimulai dari nomor 1. Apabila 1A, kita langkah selanjutnya harus ke nomor 2. Nah, nomor 2, jagung berbiji terbuka atau tertutup? Nah, jagung tadi kan berbiji tertutup. Maka di sini kita tulis 2A. Kalau sudah, kita lanjut ke nomor 3. Ke nomor 3, monokotil atau dikotil. Jagung yaitu monokotil. Berarti di sini 3A. Maka kunci determinasi dari jagung yaitu 1A, 2A, dan 3A. Nah, bagaimana anak-anak? Semoga penjelasan saya sampai ke kalian ya, dan semoga kalian juga paham.
Tugas kalian hari ini yaitu membuat klasifikasi dikotom dan kunci determinasi dari makhluk hidup di samping. Jadi kalian buat seperti yang saya contohkan tadi. Makhluk hidupnya ada ular, elang, kambing, ikan lele, dan lumba-lumba. Kalian buat klasifikasi dikotom seperti yang saya contohkan tadi anak-anak. Kalian tulis di buku tugas kalian. Jangan lupa di atasnya kalian tulis nama, kelas, dan nomor absen. Ya, ini jangan lupa identitas kalian. Jadi supaya ketika nanti saya mengoreksi, saya tahu itu pekerjaan kalian. Kemudian kalau sudah kalian foto dan kirim ke link tugas hari ini. Ya, kalian buat klasifikasi dikotom dan kunci determinasi dari 5 makhluk hidup ini. Dan di bawahnya kasih satu contoh. Misalkan ular, kunci determinasinya apa? Dan seterusnya, kasih contoh satu saja seperti saya tadi ya. Cukup sekian untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.